lalu kita simpan. Data sukses disimpan. Kalau untuk hapusnya, dia akan hapus data ini. Kalau no, berarti dia tidak dihapus. Tapi kalau ini kita hapus, yes, baru dia terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tutorial membuat sistem informasi kependudukan menggunakan Embarcadero dan Database Access. Oke, kita lanjutkan saja. Kita buka terlebih dahulu data yang sebelumnya sudah kita buat. Ini ya, untuk pertemuan sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah form kelahiran. Sudah ada juga form menu utama dan ada form data modul. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari menu utama ini. Kita sudah menyelesaikan pembuatan form kelahiran. Selanjutnya kita akan membuat form penduduk datang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita tambahkan terlebih dahulu sebuah form baru, yaitu file, new, UCL, form Delphi. Nah, ini kita berada pada form 3. Form 3 ini kita hubungkan dulu dengan data modul dari file, use unit, data modul. Berikutnya kita akan desain terlebih dahulu ya. Nah, desainnya ini terdiri dari nama, kemudian tombol-tombol, kemudian pencarian, dan juga DB grid. Ini bisa kita copy saja seperti ini. Nah, ini kita copy biar lebih cepat ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal kita ganti, bukan data kelahiran tapi data penduduk datang. Untuk tombol-tombolnya sama ya. Kemudian ini nanti akan kita setting, bukan ini ya. Jadi ini kita hapus dulu. Seperti ini. Nah, berikutnya ini sudah sedia form. Oh ya, untuk warnanya ya. Oke, warnanya kita samakan. Kemudian posisinya kita tengah. Kita posisikan di tengah. Form center. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita buat rumus. Kita tinggal buat adonya. Oke, yang pertama kita kembali ke data modul. Ini kita masukkan komponen ado table. Kemudian kita juga butuh data source. Sama seperti ini sekalian kita buat ya. Ado query. Jadi kita sama dengan form sebelumnya. Cara membuatnya juga sama. Ado table yang disetting adalah connection, kemudian table name karena kita akan membuat tabel penduduk datang. Jadi kita akan membuat form penduduk datang ya. Jadi kita pilih T penduduk datang. Name-nya kita ganti menjadi ado penduduk datang. Kemudian aktifnya di true. Data source ini kita hubungkan dengan ado penduduk datang. Namanya adalah DS penduduk datang. Kemudian query ini kita setting connection, kemudian SQL-nya adalah select bintang from T penduduk datang. Oke, kemudian name-nya ini aktif ya. Oh, salah, berarti penduduk datangnya bukan penduduk datang tulisannya ya. Kita lihat dulu nanti nama tabelnya ya. Coba kita lihat dari sini. T penduduk underscore datang. Oke. Ternyata namanya itu T penduduk underscore datang. Stringnya salah ya. T penduduk ini underscore datang. Oke, sudah berhasil. Jadi kita ganti name-nya ini menjadi key
penduduk datang. Ini sudah berhasil membuat komponen database-nya. Berikutnya ini double klik saja, klik kanan add all field, maka dia muncul seperti ini. Kita ke form 3. Ini di sini tadi ya. Oke, form 3. Pada form 3 ini kita akan drag ini, tapi ini kita geser dulu ke sini. Karena nanti dia pasti akan sampai bawah sini ya. Select all. Kita drag dari paling atas sampai alamat sekarang. Ya, alamat sekarangnya pun masih ketutup. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, baru kita geser seperti ini. Oh ya, ternyata statusnya itu ikut ya. Bentar, kita status fakta bagi yang pindah. Aduh, ini panjang ya. Ya, seperti ini. Baru kita rapikan. Nah, untuk file yang ini terlalu panjang ya, nanti kita akan edit saja. Ini status nomor KK bagi yang pindah. Ini kita ganti saja kata-katanya. Status KK. Nah, gitu aja, kita buat status KK saja. Baru kita geserkan. Oke, seperti ini. Nah, ini baru kita setting untuk DB grid-nya, data source, DS, penduduk datang. Ya, seperti ini ya. Ini sudah kita rapikan. Ya, seperti ini. Coba kita hubungkan dulu dengan menu utama. Buka pada penduduk datang. Kita masukkan rumusnya. Form 3 titik show modal. Ya, seperti ini. Kita jalankan. Kita hubungkan dulu. Baru kita jalankan ulang. Input data penduduk datang. Ya, ini ya. Ini adalah form penduduk datang. Tapi ini baru desainnya, rumusnya belum kita masukkan. Ini belum ada rumusnya. Yang pertama kita buat dulu rumus tombol keluarnya. Supaya kita bisa membuang icon-icon ini. Pada border icon, ini kita haluskan. Tadi rumus tombol keluarnya juga sudah ada ya. Seperti ini. Berikutnya yaitu kita cek dulu apakah ini sudah read only. Oke, sudah ya, karena kita tinggal copy saja tadi ya. Oke, kalau sudah kita simpan terlebih dahulu. Simpanannya harus sama dengan yang lokasi sebelumnya. Oke, ini sudah disimpan. Coba jalankan lagi.
Ya, ini masih aman ya, masih bisa dijalankan. Oke, sama seperti tadi, yang pertama kita akan membuat rumus, yaitu rumus keadaan awal. Nah, rumus keadaan awal ini kita lihat ada berapa db edit. Di sini ada db edit 1 sampai dengan db edit 13. Tetapi di sini juga kita butuh pilihan tanggal di sini ya. Ini ada tanggal kedatangan. Jadi ini kita butuh komponen datetime picker. Nah, ini datetime pickernya seperti tadi ya. Kita buat rumusnya akan ditampilkan ke db edit 11. Jadi pada event on change db edit 11 titik text titik 2 sama dengan date to string datetime picker 1 titik date. Kemudian ini kita pendekkan dan datetime pickernya kita letakkan di bawah. Oke, seperti ini ya. Oke, selain itu ya, jadi hanya ada db edit 1 sampai dengan 13 ditambah dengan datetime picker 1. Rumus ini kita bisa copy saja dari form sebelumnya, ini dari form 2 ya, pada event on active. Jadi rumusnya itu sama persis, cuman nanti kita sesuaikan saja dengan jumlah db editnya. Untuk button dia sama persis, jadi sampai ke button ini kita copy. Pada form 3, event on active. Nah ini, tadi db editnya ada sampai 13, oke. Berarti kita tambahkan sini 13. db edit 1 sampai 13 dimatikan, kemudian datetime picker 1 dimatikan, kita tidak punya combo. Jadi ini kita buang. Kemudian db edit 13-nya juga dikosongkan. Untuk button ini sama ya. Coba kita jalankan. Ini posisinya ya, ini sedang dimatikan, ini tidak bisa diklik. Ini juga tidak aktif, hanya tambah dan keluar yang aktif. Tombol tambah belum ada rumus, kita keluar saja. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita simpan dulu ya. Kita masukkan tombol tambah. Tombol tambahnya ini rumusnya juga sama seperti form sebelumnya, jadi kita copy saja. Ini tombol tambah, paste di sini, kita sesuaikan. Ini namanya bukan ado kelahiran lagi, tapi ado penduduk datang. Kemudian db edit 1 sampai dengan 13 aktif. Datetime picker satunya yang aktif. Kemudian ini tidak ada combo, tapi adanya db edit 6. Ini adalah db edit 7. Kemudian button tetap sama yang aktif. Oke, coba kita jalankan. Tambah ya, ini semuanya aktif ya, ini aktif semua. Oh, halaman asalnya ini masih tidak aktif, nanti kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, tanggal kedatangan tidak perlu yang aktif, hanya ini saja harusnya ya, hanya datetime picker saja. Oke, ini rumus batalnya juga belum, aduh lupa ya, kita harus restart lagi.
karena tombol batalnya belum kita isi rumus, sementara tombol keluarnya tidak aktif. Oke, tadi button DB-Edit 11 ya, DB-Edit 11 harusnya tidak aktif, tapi yang aktif adalah Datetime Picker. Nah, yang aktif adalah Datetime Picker 1. Oh, ini sudah aktif ya, benar, Datetime Picker 1 yang sudah aktif, tapi di sini harusnya DB-Edit 4. Nah, DB-Edit 4, Datetime Pickernya itu ada pada DB-Edit 11. Oke. Bentar, kita aktifkan dulu tombol batal ya. Rumus batal seperti tadi, data modul 1 ado penduduk datang titik cancel. Kemudian kembali ke keadaan awal, jadi on aktif sender. Oke, coba kita jalankan. Tambah ya, ini aktif semua ya. Oke, sudah aktif semua. Ini tidak aktif, yang aktif hanya ini Datetime Pickernya. Ini aktif juga. Oke, kita batal ya. Kalau batal dia kembali ke keadaan awal, keluar. Oke, ini sudah berhasil sampai ke tombol tambah dan batal. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita buat rumus simpan. Rumus simpan juga sama seperti yang sebelumnya, kita copy saja. Ke form 3. Ada 13 DB-Edit. Jadi ini kita tambahkan satu lagi. Data belum lengkap, kemudian jika sudah lengkap maka ado penduduk datang disimpan atau post. Oke, coba kita jalankan. Tambah data batal, kayak kembali sini ya, tambah simpan data belum lengkap, kursornya ke sini. Misalnya ini 01 simpan. Nah, ini belum bisa ya, jadi harus lengkap semua. Nama lengkap misalnya Joko, nomor kartu keluarganya 02 sekian-sekian, alamatnya misalnya Padang. Nah, ini ya, untuk alamat asal ini nanti kita buat gabungan antara RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi kita tinggal mengisi RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dia akan masuk ke dalam alamat asal. Seperti itu ya. Oke, ini kita batalkan dulu. Jadi alamat asal ini sebenarnya tidak perlu kita aktifkan, DB-Edit 4. Nah, DB-Edit 4 yang nggak perlu kita aktifkan, karena nanti DB-Edit 4 itu akan menjadi gabungan antara RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, provinsi ya. Tapi kita cek dulu, ini harus filenya harus panjang ya. Ini DB-Edit 4. DB-Edit 4 itu adalah 5 tambah 6, 7, 8, 9. 5 sampai 9. Di sini double klik saja. DB-Edit 4 titik teks titik 2 sama dengan DB-Edit 5 ditambah DB-Edit 6 tambah DB-Edit 7 tambah DB-Edit 8 tambah DB-Edit 9. Provinsi, oh DB-Edit 9 betul ya, titik koma. 5 ditambah dengan 6 tambah dengan 7 tambah dengan
8 tambah dengan 9. Nah, ini kita buat jarak pakai spasi ya, berarti ini kita pakai petik, spasi, petik, plus lagi. Jadi nanti antara data-data ini ada spasinya. Oke, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Tambah 01, nama lengkap ada Joko, nomor kartu keluarganya diisi misalnya 009, alamat asalnya nggak perlu kita isi, cukup kita isi di sini misalnya 01. Nah, otomatis saja ya, RT 01 RW 01 misalnya, ini langsung masuk ke sini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tinggal rumusnya kita copy ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi rumus ini sama persis, kita tinggal copy saja. Di sini desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Oke, kita lihat hasilnya. Tambah 01, nama lengkap Joko, nomor kartu keluarga 09 sekian-sekian. Langsung ke sini, RT 1 RW 1, desa, kelurahan misalnya desa Tanjung Agung, kecamatan Batu Raja Timur, kabupaten Ogan Komering Ulu, provinsi Sumsel. Nah, ini otomatis dia akan masuk ke sini ya. Nah, seperti itu. Status nomor KK misalnya apa nih? Ketik saja. Tanggal kedatangan 1 Oktober, alasan datang pindah tempat kerja, pindah kerja gitu ya. Alamat sekarang desa Bandar, misalnya seperti itu. Coba kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat tombol tambah, simpan, batal, dan keluar. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah rumus ubah, hapus, dan cari. Kita copy saja seperti tadi. Ini rumus ubah. Kita sesuaikan. Ado penduduk datang. Ini tadi kalau diedit, DB edit 4 tidak diedit ya. Berarti DB edit 4 tidak usah diaktifkan. DB edit 5 oke, DB edit 6. Ini DB edit 6, kemudian ini adalah DB edit 7. 8, 9, 10, 11. Nah, DB edit 11 ini adalah date time picker. DB edit 12 dan tadi ada DB edit 13. Oke, seperti ini. Selesai. Berikutnya adalah tombol hapus. Ini juga kita copy saja. Kita sesuaikan saja. Yang dihapus adalah ado penduduk datang. Kemudian tombol cari. Ado penduduk datang. Yang dicari penduduk datang itu adalah NIK.
Oke, berarti di sini kita masukkan nick yang ada pada edit 1, kemudian jika tidak ditemukan muncul pesan ini, kemudian jika ditemukan maka tombol-tombol ini aktif dan tidak. Ini berarti bukan masukkan akte lagi, tetapi kita ganti dengan masukkan nick. Oke ya, sekarang kita jalankan. Ya, penduduk datang, kita cari datanya. Kalau kosong kita masukkan 5, data tidak ditemukan. Kalau kita masukkan 01, datanya ditemukan. Ini tampil di sini. Kemudian yang aktif hanya batal, ubah, hapus. Kalau kita klik ubah, semuanya aktif kecuali alamat dan tanggal kedatangan. Tapi ini bisa diedit dari sini tanggal kedatangan ya. Untuk alamat asal ini akan dirubah dari sini. Kalau ini dirubah, otomatis dia berubah ya. Lalu kita simpan. Data sukses disimpan. Kalau untuk hapusnya, yakin hapus data ini. Kalau no, berarti dia tidak dihapus. Tapi kalau ini kita hapus, yes, baru dia terhapus. Oke, sudah berhasil untuk tambah, simpan, batal, ubah, hapus, keluar. Nah, yang terakhir yaitu rumus untuk validasi nick sama. Rumusnya kita letakkan di sini. Rumusnya sama, kita akan copy saja dari sini tadi ya. Kita lihat dulu nama komponennya adalah key penduduk datang. Jadi dari sini kita copy dari event on exit. Nah, ini rumusnya. Kita copy saja. Paste ke edit 3 dbd 1 ya, pada form 3 event on exit. Nah, nama key-nya tadi adalah key penduduk datang. Jadi ini tinggal kita copy saja. Key penduduk datang. Kemudian nama tabelnya juga T, tadi penduduk underscore datang ya, penduduk underscore datang. Yang dicari adalah nick yang tidak boleh sama, yang ada pada dbedit 1. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita isi, karena isiannya panjang, kita isi secara cepat saja ya. Simpan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita masukkan kode yang sama 01. Nah, nomor akte sudah, harusnya ini nick sudah ada ya, tapi ini menunjukkan ini sudah berhasil. Kalau dia sama maka dia akan membatalkan. Seperti ini ya. Oke, ini sudah berhasil, tinggal kita ganti tulisan pada show message-nya, bukan nomor akte sudah ada, tapi nick sudah ada. Coba kita jalankan lagi. Kita samakan dengan yang sudah ada ini supaya muncul pesannya. Nah, muncul pesannya nick sudah ada. Kalau nicknya sama atau nick sudah ada seperti ini, ketika kita oke, dia langsung membatalkan inputan. Kita akan input dengan yang berbeda. Nah, kalau input dengan berbeda dia bisa. Ya, seperti itu ya. Ini berarti sudah berhasil untuk membuat form data penduduk datang, mulai dari desain formnya, rumus tombolnya, rumus validasinya, dan juga DB grid-nya. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.